Tapi ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPA terpadu dalam materi tentang pewarisan sifat di KD 3.3 penerapan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan menerangkan istilah-istilah dalam persilangan. Ada beberapa istilah dalam persilangan. Di antaranya, satu, ada yang disebut dengan varietal, disimbolkan dengan huruf P besar yang artinya induk atau orang tua. Sebagai contoh, misalnya pada manusia, ayah dan ibu, atau misalkan pada tumbuhan dan hewan, induk jantan dan induk betina. Istilah kedua, ada yang disebut dengan filial yang disimbolkan dengan huruf F besar yang artinya adalah keturunan. Nanti dalam soal akan ditemukan, tentukan F1-nya. Berarti yang ditanyakan adalah keturunan pertamanya, di mana variasi yang dicari adalah anak-anaknya. Ada yang disebut dengan F2, artinya keturunan kedua, maka yang akan kita cari adalah varian daripada cucu-cucunya. Istilah yang ketiga, ada yang disebut dengan genotip, di mana lawan genotip itu adalah fenotip. Nah, di sini fenotip itu memiliki arti sifat-sifat menurun yang nampak dari luar. Jadi kelihatan. Contoh kalau dalam manusia tubuh tinggi, tubuh pendek. Kalau di dalam tumbuhan buah besar, buah kecil. Kalau dalam hewan contohnya bulu hitam, bulu putih. Itu kan kelihatan oleh mata kita, kelihatan dari luar. Nah, lawannya adalah genotip. Nah, ini sifat yang menurun yang tidak nampak dari luar. Biasanya disimbolkan dengan pasangan huruf, ya. Pasangan huruf. Jadi tidak boleh tunggal, ya. Misalnya genotip dari buah besar adalah A besar. Maka ditulisnya karena harus pasangan A besar, A besar. Buah kecil. Nah, itu A kecil, A kecil. Genotip dari tubuh tinggi, maka genotipnya tubuh besar, T besar, T besar. Tubuh pendek, T kecil, T kecil. Bulu hitam, maka genotipnya H besar, H besar, atau boleh dengan huruf yang lain, ya. Ya, tidak mesti diawali dengan kata depannya, ya, huruf depannya, tidak mesti, hurufnya mau apa saja, yang penting itu berpasangan. Nah, itulah istilah fenotip dan genotip. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan gamet. Gamet itu artinya sel kelamin dan berasal dari fenotip yang tadi. Contoh, genotip dari A besar itu gametnya hanya satu, yaitu A besar. Sementara genotip dari A besar dan A kecil itu gametnya ada dua, yaitu A besar dan A kecil. Nah, bagaimana halnya dengan genotip daripada sebuah dihibrid, baik itu homozigot atau heterozigot? Nah, ini nanti untuk pembahasan gamet ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya, ya, khusus mempelajari tentang cara menentukan gamet, ya. Jadi ini akan diperjelas pada pertemuan selanjutnya. Istilah yang kelima, ada yang disebut dengan dominan. Lawan dominan itu adalah resesif. Dan di antara dominan dan resesif itu ada yang disebut dengan intermediate. Nah, apa itu dominan? Dominan ini adalah sifat gen yang selalu nampak atau muncul. Boleh dalam bahasa lain itu yang selalu menang. Nah, biasanya di sini disimbolkan dengan huruf B besar, disimbolkan dengan huruf besar. Sementara lawannya itu disebut dengan resesif. Artinya sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak. Nah, kebalikan dari dominan, kalau tadi dominan disimbolkan dengan huruf besar, maka resesif disimbolkan dengan huruf kecil. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, dan seterusnya.
Nah, sementara intermediate di antara dominan dan resesif, tadi intermediate itu perpaduan atau gabungan dua sifat yang berbeda. Kalau tadi A besar atau A kecil. Nah, sekarang ini intermediate itu perpaduan. Jadi A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Ibu kasih contoh supaya lebih paham. Misalnya, seorang perempuan berkulit putih menikah dengan seorang laki-laki berkulit hitam. Seandainya kulit putih dominan terhadap kulit hitam, maka kulit putih akan muncul pada anak, ya. Kulit putih akan muncul di anak karena tadi kulit putih dominan terhadap kulit hitam. Jadi anaknya nanti akan berkulit putih. Sementara resesifnya adalah kulit hitam. Nah, kalau ditanyakan bagaimana intermediate-nya, tadi kulit hitam dengan kulit putih, maka intermediate-nya itu adalah dengan kulit sawo matang atau misalnya dengan kuning langsat dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya untuk memperjelas dominan, resesif, dan intermediate. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan homozigot dan heterozigot. Homogen kalau dalam istilah lain itu homogen dan heterogen, ya. Kalau dalam istilah persilangan itu adalah homozigot dan heterozigot. Artinya pasangan gen yang sifatnya sama. Di sini ada A besar, B besar. Kalau mau kecil semuanya. A kecil, B kecil. Yang selanjutnya adalah heterozigot, pasangan gen yang tidak sama. A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, atau boleh dengan huruf lain, misalkan S besar S kecil. Kalau mono dihibridnya A besar A kecil, B besar B kecil, itu diantaranya. Yang terakhir ada yang disebut dengan monohibrid dan dihibrid. Nah, monohibrid ini adalah persilangan antara individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Contohnya tadi dikatakan seorang perempuan berkulit putih menikah dengan seorang laki-laki berkulit hitam. Itu monohibrid karena hanya memperhatikan perbedaannya satu, yaitu dilihat dari warna kulitnya saja, yaitu kulit hitam dengan kulit putih. Nah, sementara kalau dihibrid itu persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Contohnya, bandingkan nanti dengan monohibrid. Bulu hitam ekor panjang, misalkan kalau dalam hewan, ya. Seekor kucing berbulu hitam berekor panjang, bulu hitam berekor panjang, ya. Disilangkan dengan seekor kucing berbulu putih berekor pendek. Nah, ini dua sifat beda. Dilihat dari warna bulunya dan dilihat dari ukuran ekornya. Itu dua sifat beda. Ya, beda kan? Monohibrid dengan dihibrid, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pertemuan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.